Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan malam ini. Kita bisa bersama-sama beribadah kembali. 3 hari ke depan kita sudah akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang seorang tua yang bernama Simeon. Namun sebelum kita memuji dan membesarkan nama Tuhan pada ibadah tengah pekan malam hari ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu dan kami ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dari awal kami beribadah pada malam ini sampai pada akhirnya Roh Kudus bekerja di antara kami. Dan kami rindu Tuhan bisa merenungkan firman-Mu. Kami rindu bisa memuji Engkau dari jiwa kami yang paling dalam untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Natal selalu diwarnai dengan namanya lilin. Dan ada satu lagu 1000 lilin yang berarti begitu banyak lilin menerangi kegelapan dunia ini. Tetapi satu sumber daripada lilin itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Dan kita yang banyak orang digambarkan ribuan lilin itu kiranya boleh menyala di tengah-tengah rusaknya dunia ini. Saudara, Natal ini adalah momen yang paling indah untuk kita menyalakan hati kita, menyalakan diri kita, menjadi kesaksian bagi banyak orang. 1000 lilin. Sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu lagu lagi sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Oh, datanglah Immanuel. Kata Immanuel ini luar biasa sekali. Allah beserta kita. Sehingga apapun masalah kita pada hari ini, bagaimanapun tekanan hidup kita pada malam hari ini,
sebut Immanuel, kita teringat dan dikuatkan kembali bahwa Allah bersama dengan kita semuanya. Oh, datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tugas Israel, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayarlah laut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala kita sekali lagi dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya bekerja di hati kami, di pikiran kami, untuk kami bisa merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, agar kami mengerti bagaimana kami harus hidup dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semuanya di malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Lukas 2 ayat 25 sampai 35 menjadi bacaan kita di malam hari ini. Lukas 2 ayat 25 sampai 35 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya nyata pikiran hati banyak orang." Saudara yang berbahagia adalah kita
yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dunia ini terasa begitu cepat sekali perputarannya, bukan? Tanpa terasa kita sudah berada di akhir atau di penghujung tahun 2021 ini. Pandemi melanda kita sudah hampir 2 tahun lamanya. Berangsur-angsur kondisi bangsa makin pulih. Bapak Ibu Saudara, dunia yang instan ini membuat efektivitas waktu terasa begitu bermanfaat dan berguna. Tetapi apakah artinya atau bagaimanakah bila kemudian kita yang sudah merasakan kecepatan waktu yang luar biasa, segala sesuatu jadi mudah, harus menunggu sangat lama, saudara. Kita tentu tidak tahan. Dari dahulu pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menanti, dan menanti. Atau menunggu, dan menunggu. Kalau kita membaca teks kita, ada seorang yang tidak merasakan waktu yang cepat itu. Tentu namanya kita sudah tahu, yaitu Simeon. Ayat 29 pada bacaan kita nampaknya ia sudah lama sekali menunggu. Sampai ia katakan sekarang ia bersedia pergi dalam damai sejahtera. Jadi Simeon ini bukan seorang tua yang menunggu sebentar. Tetapi Roh Kudus berpuluh tahun yang lalu sudah datang menyampaikan kepada dia bahwa ia akan melihat keselamatan itu. Dan dia tetap menanti sampai usianya sudah tua. Bahkan ketika dia harus mati, dia tidak mati. Sehingga ketika dia sudah menemukan Yesus dalam ayat 29, dia katakan dia sudah bersedia untuk pergi dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara Hayden Robinson, penulis buku Salt and Light, damai sejahtera yang sejati hanya dapat kita miliki di dalam Kristus Yesus. Seperti Simeon ketika bertemu dengan Yesus, maka dia berkata damai sejahtera itu ada padaku. Dan dia berkata biarkan hambamu ini pergi. Pergi adalah pass away atau meninggal, rest in peace, rest in Christ. Perkataan ini menyatakan usia Simeon itu bukan lagi usia yang muda, tetapi sudah cukup untuk pass away. Sudah cukup saudara untuk tutup usia. Dan di dalam tradisi kekristenan dikatakan bahwa Simeon kemungkinan berusia 112 tahun. Sehingga matanya Bapak Ibu Saudara sudah mulai rabun. Pada masa dia bertemu Yesus, dia sudah tidak muda lagi. Lukas penulis Injil lebih tertarik menulis tentang spiritualitas Simeon atau kerohanian seorang yang bernama Simeon daripada memperkenalkan sebuah jabatan. Dia tidak memperkenalkan Simeon sebagai siapa di bait Allah itu, tetapi jelas dia memiliki jabatan yang cukup tinggi. Dia bisa menatang bayi Yesus yang datang itu sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi dia penulis Injil Lukas lebih suka bicara tentang iman seorang Simeon. Spiritualitas Simeon disebut pada awal teks kita adalah benar dan saleh. Perkataan orang benar dan saleh ditujukan kepada seorang pribadi yang tidak mudah predikat itu kita dapatkan Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang benar dan saleh adalah orang yang harus hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya. Konteks Simeon Bapak Ibu Saudara juga berkaitan dengan dikaios atau sebuah keteladanan hidup. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan dari keberdosaannya, tetapi tetap menjaga anugerah keselamatan itu dengan baik. Di mana kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Inilah yang dilakukan oleh seorang Simeon. Dia menanti Yesus begitu lama, tetapi dia tidak mengeluh kapan tiba dan apa yang harus aku lakukan. Dia tetap sabar menanti dan terus menanti. Saudara, Simeon juga dikatakan saleh, ketaatan kepada Taurat atau Eulabes, merujuk pada warga negara ideal yang selalu berhati-hati dan teliti dalam mengikuti peraturan masyarakat dan negara. Dia bukan hanya seorang yang berada di bait suci Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia juga sebagai orang yang bisa diteladani di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Banyak orang di gereja baik, tetapi di luar tidak bisa menjadi teladan masyarakat. Banyak orang Bapak Ibu Saudara di gereja baik, tetapi bagi bangsa dan negara dia tidak melakukan sesuatu secara aktif, tetapi secara pasif saja. Benar dan saleh apabila kita kaitkan dengan ayat 25, ini menunjukkan kewaspadaan seorang Simeon, di mana Yesus berkata berjaga-jagalah dan waspadalah. Ini dilakukan oleh Simeon di hadapan Tuhan, agar ketika ia bertemu Tuhan, ia di dalam keadaan spiritualitas yang baik.
Saudara, 5 gadis yang bijaksana menggambarkan Simeon, seorang yang tetap menjaga pelitanya supaya menyala. Dan Simeon akhirnya mati, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang setia. Dan predikat almarhum itu mudah didapatkan dan semua orang pasti dapatkan itu. Tetapi predikat setia ketika dia sudah mati, ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Saudara, Donald Thompson tahun 1972 merilis film pengangkatan akhir zaman judulnya Thief in the Night. Tujuan daripada film itu mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, saudara. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Seperti Simeon yang terus-menerus menanti Tuhan, tidak kenal lelah, setiap hari berada di bait suci untuk menunggu sebuah momen yang hanya terjadi beberapa menit di depan. Tetapi sepanjang hidupnya, dia berikan untuk Tuhan sebagai persembahannya. Dia tidak pernah malas, dia terus ada di gerbang bait suci itu untuk menanti Yesus Kristus. Dan yang luar biasanya melihat anak itu, apa yang terjadi, Roh Kudus bicara kepada Simeon, itulah yang engkau nantikan. Dia sudah tahu dengan jelas siapa yang ada di hadapannya. Seorang pribadi, seorang bayi, seorang anak, Bapak Ibu Saudara, yang punya kewibawaan ilahi sehingga siapapun orang yang dipenuhi Roh Kudus akan melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menanti dengan setia. Kekuatan penantiannya tentu bukan dirinya sendiri, tetapi dari kekuatan Roh Kudus yang di dalam ayat 25 mengatakan tetaplah berharap. Hari ini Alkitab mengatakan Tuhan punya waktu dalam rancangan bagi kita kalau kita setia pada Dia. Jadi di dalam penantian seorang Simeon bukan karena kekuatannya dia bisa berdiri, tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang menolong dia untuk tetap bertahan di dalam penantian itu. Dan kalau kita pada hari ini juga tidak kuat kaki kita untuk berdiri di dalam pergumulan dan tekanan, bahkan penantian hidup kita, tetaplah berharap, bersandar pada Tuhan sebagai Tuhan kita. Yang kedua, apa yang membuat Simeon kuat adalah imannya. Di dalam ayat 26 dia katakan, sebelum engkau mati, Alkitab berkata Simeon menunggu sampai usia 112 tahun. Apakah Tuhan lupa? Ayat 27, ia ke bait Allah menyambut Yesus, kedengarannya sederhana. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ia pasang telinga untuk setiap hari mendengarkan suara Tuhan. Menantikan suara Tuhan yang berkata, pergilah ke bait suci, sebentar lagi Yesus akan muncul di hadapanmu. Dia tetap berjaga-jaga dengan telinganya. Apa yang Tuhan mau katakan pada aku hari ini? Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada aku hari ini? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan pada hari ini? Saudara, banyak orang bertanya-tanya dalam hatinya, Tuhan kapan berkatku datang? Tuhan kapan aku kaya? Tuhan kapan aku ini? Kapan aku itu? Kapan begini dan begitu? Tetapi apakah kita sudah bertanya, Tuhan apa yang Tuhan ingin aku lakukan di dalam hidup kita? Alkitab mengatakan, setialah dalam perkara kecil, perkara besar diberikan kepadamu, dan semuanya ditambahkan kepadamu, asalkan engkau setia melakukan segala sesuatu. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 112 tahun usianya, dia tidak lesu dan dia tidak lelah. Melayani Tuhan sampai titik detik hidup yang terakhir. Hari ini banyak orang diminta melayani, waduh nanti saja waktu saya sudah tua. Ketika sudah tua dia melayani Tuhan, dia katakan sudahlah saya terlalu tua untuk melayani Tuhan. Bagi Simeon tidak ada. Simeon yang setia dalam pengharapan itu diberikan justru penghargaan. Simeon menyambut dan menatang bayi Yesus sambil memuji Allah. Menatang bayi Yesus bisa digambarkan menggendong begini atau menggendong seperti ini. 112 tahun ketemu sukacita, dia lupa dia sudah tua. Tetapi yang dia tahu dia kuat seumpama Raja Wali. Saudara, di dalam bahasa yang lebih asli atau bahasa yang lebih sesuai dengan awalnya teks Yunani, dikatakan ia menerima dia di lengannya dan memuji Allah serta berkata. Saudara, LAI terjemahan baru mengatakan menyambut Yesus. Tetapi kalau kita lihat di sini bukan Simeon yang mengambil bayi Yesus, ia hanya menerima bayi itu. Dia bukan mengambil, tetapi dia menerima bayi itu. Inilah hadiah Natal, Bapak Ibu Saudara. Inilah keselamatan itu.
Bahwa bukan kita yang mengambil, tetapi kita menerima keselamatan itu. Bukan kita yang berjasa untuk bekerja sehingga kita bisa mengambil Yesus Kristus, tetapi Kristus yang datang pada hidup kita. Keselamatan Natal bukan inisiatif saudara dan saya, tetapi itu inisiatif daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia langsung kenal Yesus. Beda dengan murid-murid Yesus yang bertanya, siapa engkau? Siapa gerangan orang ini? Simeon langsung kenal Yesus. Penerima Allah ini, Simeon menatang Yesus menyanyikan lagu pengharapan semua bangsa. Bahwa yang dinantikan Israel ratusan tahun lamanya telah tergenapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Simeon terus menyanyi, dia memuji Tuhan dengan jiwanya. Seperti mungkin Magnificat Maria beberapa waktu yang lalu kita sudah dengarkan firman-Nya di dalam Lukas pasal 1. Pengharapan nyanyian ini juga dinyanyikan oleh seorang Simeon. Saudara, nyanyian Simeon ini adalah pengharapan bagi Israel. Yang artinya bahwa ketika dia menatang bayi ini, dia tidak egois melihat bahwa dia saja yang bergembira. Tetapi seluruh Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka yang sudah menantikan Tuhan sekalipun mereka tidak menatang bayi itu dalam tangannya, Tuhan datang untuk setiap mereka. Saudara, 2000 tahun yang lalu kita belum lahir. Kita tidak akan mungkin ke Bethlehem. Kalau kita pun ke Bethlehem pada hari ini secara fisik, kita tidak akan bertemu dengan Yesus. Tetapi di sini dikatakan Yesus yang datang pada kita. Di dalam pintu-pintu rumah kita dia ada di situ. Dia ada di kamar tidur kita, dia ada di hidup kita. Dia ada dimanapun kita berada pada hari ini. Dia berada di tempat-tempat tersembunyi yang tidak bisa kita katakan, Bapak Ibu Saudara. Hati yang terluka, hati yang penuh kepahitan. Hidup di dalam keberdosaan. Hidup yang tenang, yang senang tetapi lupa Tuhan. Tuhan ada di sana bersama kita. Alkitab berkata bahkan di dunia orang mati, bahkan di samudra atau di langit yang paling tinggi pun dia ada di situ. Dia memenuhi seluruh semesta ini mencari orang-orang yang sakit. Dan saudara dan saya membutuhkan dia secara luar biasa. Simeon gembira luar biasa. Kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan dengan kanvas. Kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan dengan nada. Kegembiraan sukacita yang tidak bisa dilukiskan dengan apapun yang ia mampu lakukan. Karena kegembiraan itu meluap-luap sangat luar biasa. Tetapi hari ini ketika kita menyambut Natal, apakah hati yang gembira seperti Simeon ada pada diri saudara atau tidak ada? Ataukah saudara melihat Natal itu sebagai hal yang rutin saja setiap tahun kita alami. Setiap tahun kita rasakan sudah itu lewat berlalu begitu saja tanpa ada perubahan dalam hidup kita. Lalu diulang lagi pada tahun-tahun berikutnya. Dan kita lebih suka dengan liburan tahun barunya daripada Natalnya sendiri. Kita lebih suka holiday daripada Holy Spirit. Saudara, seorang pria Finland menuliskan suratnya begini. Saya tidak ingin beralasan bahwa banyak hal yang membuatku tidak setia. Saya hanya ingin berjuang sebagai pengikut Kristus seperti para murid berjuang, tentu dalam kelemahan yang besar sebagai manusia biasa. Pada suatu saat nanti di nisanku, saya hanya tidak bangga dengan kalimat di sini terbaring seorang dermawan besar kota Helsinki. Saya hanya mengejar predikat hamba agar nisanku dituliskan di sini berbaring hamba Tuhan yang diliputi anugerah. Dan terindah bagiku adalah tetap bernyanyi sampai hamba ini bertemu dengan tuannya. Saudara, Natal itu ada supaya kita penuh damai sejahtera. Natal itu ada menembus tembok-tembok kekhawatiran kita. Natal itu ada agar kita yang lemah dikuatkan. Agar saudara yang buta dapat melihat. Agar saudara yang tuli dapat mendengar. Agar saudara yang tertinggal dapat melangkah maju. Saudara, Natal 2021 ini. Usia manusia bisa makin tua karena tahun terus berlanjut. Tetapi kesetiaan pun tetap makin matang bersama dengan Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih bisa belajar dari seorang tua yang bernama Simeon. Kesetiaan yang memperoleh damai sejahtera, kesalehan dan kekuatan Roh Kudus telah memimpinnya untuk hidup terus menerus benar di hadapan Engkau. Setiap hari Tuhan kami rindu membuka telinga kami seperti Simeon.
Sampai kami berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan, kami ingin belajar setia. Kami rindu Tuhan menyambut Engkau. Kami rindu menatang Engkau pada tangan kami. Sebab kepadamulah keselamatan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit pada hari ini. Bagi mereka yang tidak bisa merayakan Natal, Tuhan, karena mereka berada di dalam kondisi yang betul-betul hopeless. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan, katakan kepada mereka dalam hati mereka, tetaplah sukacita, tetaplah berjalan bersama Tuhan, karena keselamatan pertolongan tidak ada pada tempat yang lain kecuali pada Engkau. Engkau berkati bangsa negara ini Tuhan, yang terus berjuang untuk pandemi ini. Bahkan juga bukan hanya itu, masalah yang jauh lebih besar, generasi muda, moralitas, spiritualitas. Tuhan tolong supaya Indonesia makin hari makin dekat dengan Engkau. Berkati dunia ini Tuhan yang dilanda pandemi. Tuhan juga bukakan pengobatan-pengobatan yang ada, kesehatan anugerahkan Tuhan. Supaya dunia ini bisa pulih kembali dan manusia bisa mengenal Engkau lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semuanya sudah berdoa. Amin.